Islam mengajarkan kita bahwa semua penyakit itu berasal dari hati. Boleh di sini ngobrol sama Mas Robi sebentar. Ya, assalamualaikum Ibu. Boleh dipegang mikrofon atau Robi yang megangin deh? Ya, boleh dipegang Ibu. Ibu namanya siapa? Ya, orang tua dari Mbak. Jadi itu betul dari SD, dari kecil ya? Iya. Dari kecil seperti itu. Dan sudah banyak pengobatan dari yang medis sampai yang alternatif. Iya. Bahkan kalau tadi aku dengar Pak Ustadz melihatnya udah campur aduk di dalam Pak Ustadz ya. Campur aduk di dalam. Campur aduk sekali di dalam. Iya Pak Ustadz, campur aduk. Kalau boleh Pak Ustadz sampaikan ke pihak keluarga sebenarnya apa yang terlihat Pak Ustadz? Sebenarnya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala saya ketahui itu memang ilmu keluarga itu sudah nyatu di mata, otak kecil, kemudian memorinya, telinga, batang otak, kemudian di seluruh otot. Itu kalau diamati sudah nyatu. Nah, kemudian ada ilmu baru. Ilmu baru itu karena memang sering kesurupan sejak kecil, ilmu baru itu dia masuk. Nah, masuk ini bukan malah menjadi baik. Jadi ada pertempuran di dalam tubuhnya. Terus kemudian ada satu lagi sempat tapi tadi belum saya bantu doa. Ada kerajaan jin yang ikut masuk, nimbrung dia. Jadi kerajaan-kerajaan ini yang ikut masuk ini sebenarnya ada. Makanya harus hati-hati. Ini sebenarnya doanya itu, nanti kalau Ibu Puji itu sadar, doanya itu cuma hanya dua. Yang satu istighfar, yang satu hanya muji Allah. Muji Allah itu hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya seperti itu sampai selesai. Nanti itu yang di dalam itu akan keluar sendiri, Bu. Hanya itu aja. Jadi kalau ditambahin, dibaca-bacain malah masuk nanti. Ada yang masuk lagi, semakin dibacain masuk lagi, campur aduk lagi, nggak selesai-selesai. Jadi dengan adanya tadi udah mulai keluar, ya insya Allah nanti tinggal ditunggu waktunya. Nanti pada waktu memang Allah mengizinkan yang keluar banyak, mulai yang biasa kesurupan mulai menurun. Intensitasnya insya Allah menurun. Nanti kalau saya amati dari di tubuhnya yang begitu banyak makhluk itu biasanya sampai 3-4 tahun baru kelar istilahnya. Tapi intensitasnya insya Allah mulai menurun gitu. Insya Allah seperti itu. Gak bisa langsung karena saking banyaknya ya itu. Berarti insya Allah dengan obat yang dibawa pulang amalan tadi itu bisa pelan-pelan mengusir ya Insya Pak Allah Ustadz? iya. Insya Allah iya sebenarnya. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz iya. Ya udah enakan. Oh udah sempat enakan. Udah enakan. Oh gitu, alhamdulillah. Biasanya dia kalau ada Maaf. ambulan, Pakai mic coba. biasanya kalau dia ada ambulan, dia selalu begitu. Sendawa itu tidak berhenti. Sendawa tidak seperti kita sendawa habis makan. Sendawanya dia luar biasa suaranya. Dan mungkin dia sudah malu dengan begitu gitu loh. Dia malu setiap sendawa. Alhamdulillah kemarin setelah ketemu Pak Ustadz, kata dia enakan. Oh, alhamdulillah. Jadi dia ambulan tuh kalau lewat udah nggak sendawa segitu gitu. Dan memang masih melihat kata dia ada, ya katanya sih yang di ambulan itu kadang ada yang nangis, ada yang apa gitu. Jadi dia capek gitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz. Sudah mulai ada perkembangan bagus? Kemarin, alhamdulillah. ada perubahan dia bilang alhamdulillah. Cuma kata dia ini agak tangannya yang agak berat ini. Kayak ditibanin gitu dia bilang. Itu kenapa ambulan ya? Dia jadi setiap ada ambulan lewat, misal saya kan lagi pergi jalan gitu loh. Tiba-tiba ada ambulan di sebelah dia. Langsung itu dia sendawa sebesar-besarnya nggak sekali, nggak berhenti-berhenti. Dan itu akhirnya dia langsung kemasukan. Jadi saya sering banget. Pernah ada trauma kah dengan mobil ambulans atau mungkin ada kerabat tercinta yang... Tidak ada ya? Andi ada pertanyaan Gandhi? Ada komentar mungkin? Ya, saya setuju dengan Pak Ustadz bahwa Islam mengajarkan kita bahwa semua penyakit itu berasal dari hati. Hati yang kosong, yang paling baik adalah kita selalu mengingat Allah. Itu adalah salah satu cara yang terbaik dengan zikir. Zikir ringan. Ketika sholat pun bisa anfal seperti itu ya, tiba-tiba langsung bisa kejadian seperti itu. Iya. Pak Ustadz bisa menyakiti diri sendiri loh Pak Ustadz itu. Yang terjadi tergolong kesurupan kah atau apa sih Pak Ustadz? Karena saya belum pernah melihat sedahsyat tadi itu. Iya begini, jadi
jin itu ada banyak cara untuk masuk. Momennya dia masuk melalui air putih. Nah, dia masuk lewat mulut, ngendonnya di ulu hati, di lambung. Nah, kalau dia ngendon di lambung, nanti orang yang sudah terbiasa begitu, dia nanti ada penyakit yang dia tidak pernah berpikir bahwa dulu sering minum air putih dari orang pintar itu bermasalah. Sehingga bisa sesak. Dia sesak terus. Nah, sesak ini nanti lama-lama kan sesak, nggak bisa napas, oksigen kurang, jin itu naik nanti ke kepala. Nanti ke kepala dia nyebar ke arah telinga, ke arah mata, ke arah otak kecil. Dia sering sesak kalau udah begitu. Iya, makanya di situ jin itu pinter sebenarnya, cara penyebaran pinter. Jadi kalau sudah menguasai telinga, menguasai mata sama otak kecil, sekali getaran dari jin itu zek gitu, udah dia pasti pingsan. Jadi kayak orang kepukul. Seperti pingsan yang tadi ya Pak Ustadz? Iya, seperti tadi. Jadi orang harus paham. Jadi orang kesurupan itu tidak, ini kesurupan apa? Kalau dilihat, ini kesurupan ilmu, bukan kesurupan ketempelan. Jadi beda. Selama ini orang kan tidak tahu kesurupannya apa. Kita nggak tahu. Kesurupan Aku itu taunya kan, kesurupan tuh ketempelan iya, jin ketempelan. atau apa. Iya. Ternyata kau ini lebih ke ini ilmu, lebih yang keren mendarah lagi. daging gitu. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Dan Kesurupan ini ada siapapun keren-kerennya. orangnya nggak akan bisa. Dia nggak ngerti ini kesurupan ilmu. Nah, ini ketahuan, ini kesurupan ilmu. Nah, ilmunya harus keluarin. Nah, ilmu di dalam ini terkunci oleh pengobatan. Terkunci oleh amalan-amalan lain yang mengunci. Nah, ini harus dikeluarkan sebenarnya. Nah, setelah ini dikeluarkan, baru nanti ilmu-ilmu keluarga itu baru dikeluarkan. Iya. Nah, insya Allah kalau udah itu mulai nanti ada bersih. Nggak akan kemana-mana. Insya Allah seperti itu. Amin ya Allah. Amin Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Nanti Ibu Iya, amalan yang tadi kata Pak Ustadz, kalau bisa diamalkan di rumah dan kalau bisa berhenti menemui yang kira-kira bisa malah menimbulkan maksiat yang lebih lagi Pak Ustadz ya. Yang jelas musyrik itu. Itu musyrik gitu Musyrik, jadinya ya, musyrik. Jadi kalau bisa berhenti karena kita nggak tahu niat orang apakah baik atau tidak, malah menanamkan yang tidak baik ya. Jadi amalan tadi cukup ya Pak Ustadz? di Cukup, rumah, ya? insya Allah cukup sekali itu. Semoga mbaknya cepat sembuh. Ibu sabar-sabar panjang umur ya. Insya Allah Pak Ustadz, akal saya bersembuh ya Pak Sama, Ustadz. amin, insya Allah, amin Ibu. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di program terbaru MNC TV, Rahasia Batin. Masih bersama dengan Ustadz Danu di sini dan juga Andi Asril. Dan kalau misalkan saya bisa ambil pelajaran dari pesan di segmen pertama bahwa sesungguhnya Pak Ustadz menyarankan kita semua, khususnya orang tua, jika memang anak Anda, sekali lagi anak Anda yang mungkin masih balita atau bayi bahkan, memiliki gejala bahwa mereka memiliki teman dari dunia gaib, sebaiknya secepat mungkin disembuhkan atau didoakan. Karena kalau sudah mengakar bisa puluhan tahun lamanya, bahkan bisa menjadi seperti ibu yang telah didoakan oleh Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, sekarang kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua ya. Langsung saja saya persilahkan. Nah, Ibu naik ke atas boleh, Bapak naik ke atas juga boleh. Bisa satu mikrofon lagi. Iya. Ibu, oh Bapak, Ibu sebelah. Ya. Kebetulan Pak Ustadz, tadi saya ketemu beliau-beliau di dalam lift. Dan tampaknya memang hadir di sini dari Jakarta, Ibu, betul tadi kita sempat ngobrol ya. Oke, ini kalau boleh tahu yang ada, yang ingin disembuhkan lah, yang ini didoakan Ibu atau Bapak? Jadi Ibu, boleh lebih dekat Ibu, Bapak? Saya. Ibu ya, Iya. boleh ceritakan sebenarnya seperti apa Ibu ini permasalahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Karangtengah. Saya sudah lama mau ketemu Pak Ustadz karena saya merasa ada sesuatu yang nggak beres di diri saya. Memang kejadiannya sih sudah dari 2016, tapi kesininya saya sudah berkurang Pak Ustadz. Cuman yang saya rasakan kaki saya di sini sering berat, sama di sini kayak pegel-pegel, sebelah sininya kayak yang nusuk-nusuk. Pundak gitu. belakang kiri dan Iya, kanan Ibu? Kiri dan kanan gitu. Dan terus sering mimpi-mimpi yang bikin saya jengkel gitu loh Pak Seperti apa kalau boleh tahu Ibu? Seperti suami sama Wanita lain? Iya gitu. Jadi
dikulik emosi saya sehingga saya marah dengan suami, dan suami saya 2016 itu pernah saya bangun-bangun suami saya babak belur Pak Ustadz. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan gitu. Ngamuk. Iya. Dan suami saya juga pernah menemukan saya di debak mandi gitu. Dan saya tidak tahu apa saya yang lakukan dan kenapa saya gitu. Saya juga merasa mungkin saya ada salah dengan seseorang atau siapa, saya nggak ngerti gitu. Iya, selama ini saya tidak berobat karena saya takut salah langkah. Betul. Jadi saya cuman ke saudara saya minta doain dong, saya bilang ke suami, ke anak-anak. Kebetulan anak saya yang nomor 2 dia bisa melihat itu. Katanya, jadi kalau mau kemana mama nggak usah ikut, mama nggak bakalan sehat kalau di situ, dia bilang gitu. Dan terus saya melihat ibu tadi, badan saya kayak ditusuk-tusuk gitu Pak Ustadz. Jadi saya berdiri udah kayak mabok aja gitu. Lunglai gitu Ibu ya, jadi. Iya, gitu. Jadi saya mau tahu apa sih di diri saya gitu Pak Ustadz. Jadi banyak kejadian di rumah yang terjadi tidak hanya terhadap Di Ibu. rumah maupun di jalan. Jalanan juga, Ibu, Bapak juga banyak kejadian goib yang tiba-tiba Bapak babak belur, Iya, di Ibu jalan tiba-tiba ngamuk-ngamuk itu mukul. marah-marah gitu, seperti ada yang mengontrol. Iya, benar. Jadi Tanpa Bapak sadar. Ibu seperti boneka, kayak ada yang membuat Iya. menjadi marah-marah, Iya. tiba-tiba babak belur begitu ya. Iya. Oke, terus kalau reaksi anak-anak tadi selain mungkin menyarankan jangan pergi-pergi, apakah sampai ada yang anak-anak trauma, mengalami kekerasan juga? Bukan ibu atau bapak yang melakukan, tapi Kalau anak nggak masalah. Pak. nggak ada, nggak kena ya? Enggak. Oke. Cuman saya sekalian di sini ya Pak Ustadz, anak saya yang nomor 1 minggu kemarin kan habis check up ke dokter. Memang 10 tahun yang lalu dia pernah, baru saya tahu kalau ada kelainan di ususnya. Dan 10 tahun yang kesininya dia berobat kemarin, minggu kemarin. Jadi katanya ada kista di ususnya sama di empedunya ada batu. Jadi untuk operasinya Januari nanti ini Pak Ustadz. Cuman dia takut, dia nggak mau, aku nggak mau mah katanya gitu. Terus saya sarankan aja, ya udah terapi Al-Fatihah aja deh, minta tolong ke Allah, saya bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah pas dia kan tugas di Kalimantan, alhamdulillah 3 minggu ini udah Baikan. iya baikan gitu. Dan anak yang saya kedua dia ada pengentalan darah Pak Ustadz. Dia jadi kalau kecapean atau dingin dia ungu-ungu gitu loh Pak Ustadz badannya. Seperti ada memar ungu. Iya, kayak orang kebentur cuman ngeri. Kalau kata orang cubitan setan gitu Ibu ya? Iya, tapi banyak. Banyak. Mas Robi, iya banyak banget. Nah itu sudah diobatin, udah alhamdulillah selesai. Cuman yang kesininya yang dia sering rasakan pusing sebelah. Migrain. Itu Pak Ustadz, iya kayak migrain gitu. Tadi kalau nggak salah Mas Robi dengar Ibu sempat menyampaikan saya nggak tahu ada salah apa gitu ya sama Iya. orang. Emang apakah punya pikiran kalau ada orang yang memang sengaja mengirimkan Bapak Ibu? Mungkin nantinya mungkin orang-orang lain udah yang nggak. Kenapa Ya jadi kira-kira? seujon gitu jadinya gitu. Kenapa ada praduga kok kayaknya kiriman orangnya? Apakah memang pernah ada perselisihan kah dengan tetangga atau? Enggak, jadi kemarin ini Mas Robi kita ada 5 tahun inilah usaha kita benar-benar jatuh dan kita habis gitu. Dan kita mau menagih utang ke orang rekan bisnis ini. Jadi saya karena sudah 3 tahun menunggu tidak ada kepastian, saat suami saya menagih saya ikut. Dan di situ saya emosi gitu, saya nggak tahu apakah itu apa bukan gitu, saya nggak tahu. Tapi habis itu rumah tangga saya benar-benar Sering berantem. kacau balau gitu. Alhamdulillah saya mempunyai suami yang Sabar. sangat sabar, iya. Iya. Sangat sabar sekali dan mengerti keadaan
saya gitu. Jadi semenjak penagihan itu ada banyak kejadian janggal ya. Iya. Kalau lagi sholat gitu atau apa sedang beribadah, apakah ada yang aneh juga, gangguan, gaib? Ada. Seperti apa? Itu kadang-kadang saya lupa udah rakaat berapa ini, bacaan kayak subhanallah wa bihamdihi itu subhanallah begitu doang, diulang lagi, saya bingung gitu jadinya. Tapi saya berdiri istighfar gitu, saya serahkan ke Allah deh, saya mau apa, saya bilang terserah Allah deh. Iya, saya pasrah aja gitu, karena saya tidak mempunyai daya upaya melawan hal seperti itu. Gitu. Sabar Ibu ya. Jadi saya serahkan aja Mas. Ya. Insya Allah Pak Ustadz bisa bantu hari ini Bapak Ibu ya. Tapi aku mau ke Andi dulu. Andi bagaimana nih melihatnya? Beliau sebenarnya ingin mendapatkan haknya, tapi semenjak melakukan ini seperti penagihan hutang, kok kayaknya gitu ya, beliau berdua merasa seperti dikerjain lah bahasa awamnya. Iya. Andi bagaimana komentar atau ada pertanyaan mungkin? Ya ini buat kita semua aja. Kalau misalnya kita berutang atau punya utang ya harus dibayar karena pasti akan menyusahkan orang lain. Dan memang dalam Islam juga utang itu sangat dianjurkan sekali untuk segera dilunasi. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin dilunasin. Kalau misalnya saya langsung menjudge orang yang teman ibu atau rekan bisnisnya, langsung saya menjudge, itu juga praduga tak bersalah. Saya tidak ingin melakukan itu semua. Mungkin ada baiknya kita lebih banyak mengintrospeksi diri. Iya, mungkin banyak hal yang salah dalam diri kita, seperti itu. Mungkin seperti itu aja Mas Robi. Saya yakin dengan cerita Ibu, cerita Bapak, pasti Pak Ustadz sudah punya analisa atau mungkin juga apa yang mungkin Pak Ustadz telaah di sini. Silakan Pak Ustadz. Iya, kalau Allah mengizinkan saya tahu, satu sisi di dalam tubuh Ibu ada ilmu dari orang tua sebelum Ibu. Nah, ini cenderungnya kalau nggak sesak napas, sakit perut. Iya betul. Nah ini ilmu turunan itu bisa diketahui dari itu. Jadi kalau udah dokter umpamanya bilang, oh ini asma, gitu, itu saya langsung bilang, itu ada ilmu turunan. Oh ini asam lambung sering naik, itu ilmu turunan. Jadi langsung, insya Allah secara pasti itu ilmu turunan ada dalam tubuh. Nah kemudian kayaknya lapisan berikutnya yang di luar ini adalah kayaknya amalan-amalan Ibu. Jadi Ibu sering ngamalin, baca ini untuk ini, baca ini untuk ini. Betul ya Bu ya? Iya betul. Iya baca ini untuk ini. Umpamanya bacaan begini nih. Iya. Agar rezeki melimpah, baca ini. Iya. Kan dijawab iya. Betul ya Ibu ya. Oh umpamanya sakit biar sembuh, baca ini. Betul Bukan lillahi ta'ala gitu ya. Ketahuan. Jadi sebenarnya kenapa itu kok bisa ada lapisan? Kenapa itu bisa ketahuan? Karena dalam membaca firman Allah itu tidak ada unsur lillahi ta'alanya. Jadi kalau membaca Quran tidak ada unsur lillahi ta'alanya. Lillahi ta'ala itu tidak ada lain kecuali hanya untuk mencari ridha Allah. Nah rata-rata orang itu ngajari bahwa baca ini biar kaya, baca ini biar selamat, baca ini biar... Ini kan dunia, nggak ada akhiratnya sama sekali. Nah yang begini itu terbaca oleh jin sebenarnya. Nah akhirnya pada waktu dia sudah niat mau baca itu untuk kaya, jin itu masuk. Gitu, apa aja. Dia baca ini untuk selamat, jin itu masuk. Sebenarnya yang menyelamatkan kita itu adalah Allah. Yang memberikan kita itu rezeki itu Allah. Yang mengatur kita rezeki Allah. Tapi kita diminta untuk ikhtiar. Jadi sebenarnya Allah sudah ngatur. Jadi nggak bisa kita itu menyuruh Allah memberikan rezeki kita itu lebih banyak daripada orang lain. Itu nggak bisa seperti itu. Nah, kesalahan itulah yang menumpuk akhirnya. Udah, lapisan berikutnya yang luar adalah dari bacaan tersebut mulai ada serangan dari luar. Nah, serangan dari luar ini memicu bacaan Ibu sama ilmu dari dalam itu goyang istilahnya. Nah, goyang inilah yang menjadikan Ibu Fatmawati ini seperti kesurupan, seperti itu. Kemudian ada lagi satu lagi yang pasti ikut adalah kerajaan jin itu juga mulai masuk, nempel dan dia akan nyusup pelan-pelan yang di punggungnya Ibu, kadang di tengkuknya Ibu yang sering berat, kadang di kepala jadi kayak jalan, kemudian loh kok berat kok di kepala sampai tengkuk sampai punggung. Nah, itu
itu kerjaan kerajaan jin. Ya Allah, Bu. Ya, karena dia dia tertarik dengan sudah ada pergumulan di antara ilmu dalam tubuh ibu karena orang tua dulu yang ibu nggak tahu, ada amalan-amalan yang salah sama aja, kemudian ada santet, ini pasti bergumul. Nah ini kerajaan jin itu dia mau nyusup nanti. Nyusup itu nanti masuk ke telinga, masuk ke mulut, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, biasanya nanti lama-kelamaan ya nggak kuat, pasti goyang. Karena kerajaan jin ini lebih pinter dia. Oke. Berarti Pak Ustadz selain dari amalan yang tadi sempat disalahgunakan, memang ada kiriman dari... Bukan disalahgunakan sebenarnya, jadi salah niat aja. Niatnya ya Pak Ustadz bener. Ya? Tapi juga plus ada kiriman. Iya, ada. Berarti ada. Tapi saya kita tidak perlu mencari kiriman itu dari mana, nggak usah lah. Ya. Pemirsa, jangankan ilmu hitam seperti pesugihan, bahkan doa-doa demi kekayaan pun bisa mengundang kerajaan jin merasuki tubuh kita. Kali ini Pak Ustadz akan mencoba untuk mendoakan Ibu agar bisa terlepas dari cengkraman jin-jin yang mengganggu Ibu, bahkan bisa melukai Bapak karena Ibu tidak sadar ya. Untuk itu Pak Ustadz, Robi persilakan. Iya. Alhamdulillah. Saya bantu doa, Ibu mohon mengaminkan doa saya ya. Ibu berkenan? Amin. Ibu berkenan ya? Iya, Pak Ustadz. Ya, mohon nanti Bapak juga Bapak juga ikut ngaminin ya. Mari aminkan doa saya, Ibu. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu yang ada di hadapanku ini, ya Allah. Aku memohon bahwasanya beberapa tahun belakang ini Ibu sering sekali kesurupan, ya Allah. Di mana di dalam tubuhnya Ibu banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu proses keluar aja nggak apa-apa. Ya, apa rasanya Ibu? Itu yang dari kerajaan jin itu proses keluar. Sakit bagian mana yang sakit? Istighfar aja Bu, udah santai aja. Istighfar astagfirullahaladzim, terus muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini proses Pak Ustadz. Proses keluar, iya. Ini yang kerajaan jinnya proses keluar. Paling bentar lagi agak lebih ringanan, insya Allah. Jadi Pak Ustadz mengkonfirmasi sakit fisiknya Ibu betul-betul dari amalan yang pernah dilakukan dulu sama kiriman tadi Pak Ustadz? Iya, insya Allah. Jadi ada beberapa kelompok jin yang memang berbeda. Jadi memang harus tahu sehingga enak. Lebih enakan kepalanya Bu? Lebih ringanan? Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berkenalan di kerajaan jin ya Bu. Jauh-jauh Bu, pakai sepatunya. Jadinya saya pakai sepatu. Apa yang harus saya baca, yang sering saya baca itu mesti saya baca lagi. Oke, saya akan kasih tahu Ibu. Bagaimanapun juga kita orang Islam itu kadang-kadang tidak tahu. Bahkan ada orang yang kita anggap dia lebih tahu malah menjerumuskan karena dia juga tidak tahu. Saya malah memberikan kabar pada Ibu lebih baik dalam membaca Quran, bacalah dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa sampai Nas, itu satu niatnya lillahi ta'ala. Jadi jangan umpamanya Ibu tergiur, ingin kaya, baca ini, ingin anaknya rukun, baca ini, ingin hujan, baca ingin itu semuanya duniawi dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat.
Makanya di sini ketahuan bacaan itu sekalian saya keluarkan, Ibu insya Allah kayaknya badannya lebih enakan. Amin. Saya tidak tahu, benar enakan nggak sih? Enakan. Enakan ya? Iya. Alhamdulillah. Tadi pedis banget. Oh sabarlah Bu. Ya namanya juga berkenalan dengan kerajaan jin, berkenalan dengan sihir, telur santet ya begitu. Padahal nggak maksud berkenalan Pak Ustadz. Oh gitu. Memancing tapi Pak Ustadz ya. Kenapa? Memancing ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi lebih mudah masuk itu ilmu Lebih mudah hitamnya. masuk karena memang mereka kerajaan jin itu tergiur kalau sudah ada pertempuran di dalam tubuh orang itu tergiur dia akan masuk. Dan yang di dalam tubuh ibu ini lucunya ya ilmu dari keluarganya yang ibu tidak tahu ilmu keluarganya itu memang nakal dia. Jadi di jalan tuh kayaknya sering nantangin jin-jin di pinggir jalan. Itu yang nakal. Makanya banyak jin yang masuk itu salah satunya. Iya. Terus kalau di jalan ngamuk, Pak. Oh sering ngamuk emang Pak ya. Kan bener. Itu Pak Ustadz kalau kayak keturunan bikit itu memang disengaja kah? Enggak. Dulu Jadi begini biasanya. Ini biasanya begini nih. Jadi pada waktu dulu kali ibu punya entah ayah ibunya, entah kakek neneknya atau uyut-uyutnya. Dari Datu. Dari siapa? Jadi ilmu itu biasanya diturunkan kalau dulu nih si yang punya empunya ilmu nih dia sudah kayak niat aku akan melindungi anak cucuku. Nah sudah. Anak cucunya nggak tahu apa-apa ya udah kemasukan aja. Gitu. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kita seorang muslim harus paham. Dan inilah yang memang kita harus belajar bahwa gaib itu memang ada. Dan kita harus ngerti kepada siapa kita harus belajar. Jadi jangan sampai kita itu dikerjain atau kita ditololkan oleh orang pintar. Gitu, sehingga malah kita salah. Kalau seperti ini lebih enak kelihatan. Oh yang ini diizinkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu. Oh isinya ini. Doanya seperti ini. Seperti itu aja doanya. Makasih Pak Ustadz, makasih. Tapi aku pribadi pengen nanya Pak Ustadz, Andi sama Bapak sama Ibu. Dari semua kerugian yang kemarin sudah terjadi, dari orang yang sudah mencelakai Bapak sama Ibu, Ibu sudah memaafkan belum? Jauh hari sudah. Sudah, Ibu sudah ikhlas? Sudah pas kita sudah berjuang, sudah titiknya sudah penat segala-galanya. Situ kita berdua sama anak-anak juga sudah kita ikhlasin. Ya. Walaupun kita kekurangan, ya sudah kita kelola yang kurang ini menjadi lebih gitu. Itu akan menjadi amal soleh dan nanti di akhirat itu ibu akan memetik hasilnya. Ikhlaskan semuanya karena Allah Ta'ala. Karena memang itu ada dalam Quran. Jika seseorang itu tidak mampu membayar hutangnya, ikhlaskan semuanya karena Allah Ta'ala, itu nanti akan menjadi amal soleh di dunia. Ya dan Allah, akan menjadi pahala nanti di akhirat ibu, nggak usah khawatir. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Iya, Pak Oke, Ustadz. nah ini terakhir nih aku tahu sih yang mencelakai Bapak, bikin Bapak babak belur itu bukan Ibu, tapi sesuatu yang merasuki Ibu. Tapi aku pengen mumpung Ibu sekarang sadar, Ibu minta maaf sama pemimpin keluarga. Coba minta maaf sama Bapak, sudah celakai Bapak. Pegang tangan kanan Bapak, kemudian minta Bapak, maaf. terus Ayo Ibu. Suami. Mudah-mudahan dengan saksi saya, mudah-mudahan lebih afdol kali iya. Dimaafkan gitu Pak Iya. Ustadz ya. Yuk, maaf. Bilang, Bapak jika aku sejak ini sering marah, itu nanti. Begitu kata-katanya. Abah, maafkan Mama ya. Kalau selama ini tanpa sadar ataupun sadar sudah menyakiti. Betul. Terus. Mau minta maaf dan kerinduan Abah, memaafkan Mama. Sudah dimaafkan dari dulu. Nah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Amin. Dah lega ya sekarang ya. Jadi secara batin, secara fisik udah sembuh kan insya Allah ya. Amin ya. Bapak juga udah maafin Ibu kan? Sudah ya, sudah lama memaafkan ya. Melawan juga kita kalau dia apa-apain. Makasih udah sabar hadapi Ibu. Makasih sudah ikhlas hadapi Ibu ya. Pak Ustadz kalau ingat itu Ada komentar Andi atau mungkin pesan buat Bapak sama Ibu? Semoga suatu hari kelak, suatu hari nanti, bukan cuma saya, cuma Mas Robi juga kalau punya istri bisa sesabar bapaknya. Oh iya. Punya istri bisa saya juga ya Pak ya. Bapak hebat loh. Bapak harus buat buku. Menjadi suami yang sabar. Menghadapi istri yang kesurupan ya.